Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku bareng ibu ini, Erni. Aku melarang dia hamil lagi. Gitu karena nanti kalau ini kan sudah hamil nih ya, sudah hamil dan ternyata ibunya nggak tahu bahwa dia itu tekanannya sangat tinggi sekali ya. Ibu berarti nggak pernah kontrol kesehatan nih? Ikut posbindu sih, cuma Ikut posbindu tapi nggak pernah tekanannya tinggi? Tinggi, cuman maksudnya setelah hamil nggak tahu loh. Oh, memang ada kehamilan hipertensi pada kehamilan ya. Jadi ibu ini anaknya ini hamil keempat, anaknya tiga-tiganya alhamdulillah hidup, sudah cewek cowok ya, sudah. Dan dia anak yang terakhir itu umurnya berapa ibu? 9 tahun dan lahir sama aku. Bidantri. Nah gitu, terus dia datang dirujuk mbak ya, ini sebenarnya ya dirujuk sama mbak Andi ya. Karena dia ada hipertensi dan memang kalau pertama kali periksa di sini harus mendapatkan pemeriksaan laboratorium lengkap ya. Jadi ini pertemuan pertama, ini langsung saya anjurkan untuk nanti kalau bisa setelah melahirkan jangan hamil lagi karena kondisinya udah usianya bertambah dan ibunya sudah berniat ya. Iya. Sudah berniat nanti setelah melahirkan ini tidak hamil lagi. Iya, ini juga maksudnya tanpa rencana. Iya. Sebenarnya ibu ini adalah termasuk pejuang garis 2 dulu ketika dia lepas KB. Tapi berapa tahun ibu memperjuangkan kepengen hamil? 2 tahun ya? 4 tahun. Kan ibu 2 tahun habis itu sudah kayak putus asa ini kan? Iya. Ini di tengah ibu putus asa, sudahlah nggak bisa hamil ya sudah gitu ya. Tapi ternyata dia malah hamil ya. Dan saya tanyain apakah dia menggunakan KB suntik yang 3 bulan? 3 bulan? Iya. Berapa lama setelah menggunakan suntik KB yang 3 bulan ibu haid? 6 bulan ya? Ya, 6 bulan gitu. 6 bulan padahal cukup lancar ya haidnya ya, tapi itulah tugas manusia itu berikhtiar, yang menentukan juga Allah ya. Dan tapi di tengah dia sudahlah nggak usah hamil gitu karena sudah tua. Tapi malah hamil. Iya bu ya. Iya. Nah ini jadi aku bener-bener mau konseling dia untuk ber-KB ya. Nanti kalau misalnya ibu kan siapa tahu ini adalah hipertensi pada kehamilan. Jadi kalau memang dia itu hipertensi pada kehamilan, nanti setelah melahirkan dia pasti tekanannya akan turun ya. Ibu bisa menggunakan KB hormonal, entah itu suntik KB yang 1 bulan, 3 bulan, atau pil KB ya, atau bisa menggunakan implan. Tapi kalau nanti ternyata hipertensinya atau tekanannya tetap berlanjut, ibu satu-satunya pilihan adalah ibu bisa steril atau tutup kandungan. Tapi kalau ibu biasanya kan kalau itu pakai sesar ya, atau ibu pakai IUD. Kalau ibu nggak bisa tutup kandungan berarti ibu satu-satunya pilihan adalah IUD. Bisa sih yang alamiah tapi kondom. Kondom itu juga modern ya guys, tapi ibunya nanti harus betul-betul belajar cara menggunakannya, bersuami istri harus belajar biar tidak terjadi kebobolan begitu. Apakah ibu tertarik jika saya akan menjelaskan tentang IUD? Iya. Oh, aku semangat. Gitu. Nah ininya yang belum pas alatnya. Saya langsung ke IUD bu ya. Oh ya, masih muda banget kak, anaknya baik. Harus ketemu aku nanti ya. Oke guys, aku berlari-lari dan bersemangat. Cing ceng. IUD. Ibu saya akan coba jelaskan tentang IUD. Kita geser dulu, mengganggu. Nah, nanti ibu harus bisa menjelaskan kepada suami karena ini harus kesepakatan dari suami. Ya, kalau nanti ibu bisa tutup kandungan itu lebih baik, tapi kalau misalnya ini ibu pakai IUD aja.
Cuman memang tidak bisa semuanya bisa menggunakan IUD Bu ya. Yang tidak bisa menggunakan IUD ada resiko terinfeksi atau ada kelainan di rahim, itu biasanya nggak bisa ya. Oke ibu selama ini ada pernah USG, ada kelainan di rahim atau tidak? USG selama ya, rahimnya kurang 7 cm juga tidak bisa. Oke ibu, saya akan jelaskan. Penonton dengarkan. Ibu ini yang senggama. Kalau berhubungan, penis itu mentok sampai di sini aja. Ini mulut rahim. Ya, ini rahim keempat berkembangnya janin. Nah, IUD itu proses pasangnya seperti ini. Ini masukkan, ada alat nanti yang membantu, kemudian dilepas di sini. Nah, dilepas. Ini harusnya ada pelengketnya nih. Anggap aja seperti sudah terpasang ya. Nah, ini di sini. Ini liang senggama. Ini mulut rahim dan ini tempat rahim. IUD ditempatkan di sini, ya. Jadi IUD ini tidak akan tersentuh oleh bapaknya. Yang tersentuh oleh bapaknya adalah benangnya, ya. Tapi benang ini jika sudah kena cairan vagina, dia biasanya akan menjadi lembut, ya. Pas pasang prosesnya seperti ini, Ibu nggak usah takut. Ibu bisa pasang selama masa nifas. Selama masa nifas 30 hari setelah melahirkan atau sesaat setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya Ibu mau pakai spiral, dipasang sesaat setelah melahirkan. Ibu pesen sama bidannya, Bu saya mau pakai spiral, atau dokternya, Bu saya mau pakai spiral, bisakah dipasang setelah saya melahirkan? Jadi Ibu sudah nggak usah mikirin KB lagi. Ada apa Mbak? Masih ya. Jadi Ibu sudah tidak usah memikirkan KB apa lagi. Dipasang setelah melahirkan. Ya, sudah paham Ibu? Nah, kalau nanti Ibu pasangnya di dokter, ini benangnya dilepas sama sekali. Jadi suaminya tidak ngerasa apa-apa. Pun kalau suaminya ngerasa ada benang, biasanya benangnya itu seperti benang kayak kain. Ini Ibu bisa pegang. Nah, ini kaku, tapi nanti kalau sudah kena cairan vagina dia jadi lembut, ya. Terus Ibu ini aku cucuk-cucukkan ke dia, sakit? Nah ya, jadi kalau orang berpikir ini akan tertanam dan sakit di dalam, menyentuh, melukai, tidak ya, karena ini tumpul ya Bu ya. Nih, ini saksinya ibunya. Gitu ya, Ibu paham? Paham. Nah ya, takut kalau mau menggunakan IUD? Masih mikir-mikir. Saya menggunakan IUD. Saya sudah, anak saya 10 tahun, sekitar 10 tahun, anak saya 11 tahun. Bidan Silvi, Bidan Lasri kenal? Bidan Lasri bukan, Bidan Silvi yang di sini pakai IUD juga. Dokter Ambar yang di depan juga pakai IUD. Ya. Jadi nanti boleh Ibu tanya lagi untuk memantapkan. Ibu tanyanya sama orang yang pakai IUD. Ya. Semoga nanti Ibu cocok. Kalau cocok, ini efek sampingnya cuma 2. Kram ketika mau haid sama haidnya lebih deras. Ya. Bukan kendala efek samping. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu nanti nggak mau pakai IUD, mudah-mudahan nanti setelah melahirkan tensinya turun. Bisa. Ya. Sekarang sudah banyak kok Bu yang menggunakan IUD. Ya, insya Allah aman. Ibu terima kasih banyak. Boleh kasih salam? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.